Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel saya. Pada video code dan komponen seputar Arduino kali ini, kita akan bahas komponen yaitu push button. Bagaimana cara menggunakannya dan bagaimana cara mengoperasikan push button di Arduino. Oke, langsung aja kita ke videonya. Sebelum memulai video, silakan teman-teman rangkai dulu seperti skematik berikut. Saya gunakan 3 komponen, satu komponen LED dan komponen buzzer buat output ya. Nah, setelah teman-teman rangkai seperti gambar yang ada di skematik, kita langsung aja menuju ke program yang pertama. Oke, di sini akan saya bahas secara singkat. Pertama saya akan deklarasikan dulu pinnya. Di sini ada buzzer ini buzzer ya. Buzzernya di pin 2. LED-nya saya kasih di pin 8, BTN-nya itu button ya, dikasih pin 9, kemudian ada variabel B yang kasih ya. Kemudian kita buat serial begin agar kita bisa membuka nih serial monitornya. Kalau di sini 900 kita atur, maka atur di sini 9600 juga ya. Oke, setelah itu kita buat LED dan buzzernya menjadi output karena dia komponen output ya. Kemudian button ini dia pakai ini input pull up. Nah teman-teman, kalau di pin mode selain output dia juga ada input dan input pull up, jadi dia ada 3 ya, ada output, ada input dan input pull up, dan tidak ada output pull up. Apa beda input pull up dan input aja? Kalau dia input pull up dia akan mengaktifkan kondisi 1, dia akan berikan nilai 1 pada saat tidak ada inputan tegangan ke pinnya, pin 9 ya, button kan di pin 9. Oke, akan lebih paham silahkan aja kita baca di programnya ya. Nah di sini digital red, kalau dia digital itu artinya nilainya hanya ada akan 1 dan 0. Saya akan baca nilai digital dari button ya. Nah ini belum saya tekan, jadi ketika button tidak saya tekan nilainya 1. Nah di sini ya saya tampilkan B, maka di sini hasil nilai dari button ya. Kalau dia sama dengannya 1 seperti ini artinya nilai yang ada di sebelah kanan dipindahkan ke sebelah kiri. Berarti kalau buttonnya 1, nilai B-nya adalah 1 juga, berarti nilai B ini tergantung nilai yang ada di sini. Sekarang kalau saya tekan button, di sini ada angka 0 nih. Ketika saya tekan buttonnya, dia berubah jadi 0. Tapi kalau dia tidak saya tekan, dia 1 lagi. Apa yang terjadi kalau saya tahan buttonnya? Kalau saya tahan buttonnya, nilainya 0 semua. Tapi kalau saya lepas, 1 lagi. Kalau saya tekan sekali, maka dia akan 0. Nah, di sini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa button ini kalau saya tekan dia akan dapatkan 0, kalau tidak saya tekan dia dapat 1. Oke, kita simpan itu buat logika nantinya. Sekarang bahas dengan input pull up. Bingung ya kenapa ini input pull up? Sekarang coba saya hapus input pull up-nya, saya hapus. Kemudian saya masukkan program seperti ini, lihat apa yang terjadi. Nah, setelah kita masukkan programnya, coba teman-teman perhatikan. Ini buttonnya tidak ada saya tekan sama sekali, tetapi lihat nilai hasil bacaan buttonnya berubah-ubah. Kadang dia mendapat 0 10 kali, kemudian tiba-tiba 1 lagi, kemudian 0 lagi, 1 lagi. Padahal buttonnya tidak ada saya tekan, tetapi nilainya berubah-berubah. Sementara kalau pas button kan kita pengen tahu kondisi saat ditekan dan tidak ditekan. Sementara ini kondisinya lihat sendiri, dia selalu berubah gitu, 1, 0. Makanya saya tidak pakai input. Itu sebabnya saya pakai input pull up agar saat dia tidak ditekan 1 dan kita tekan nilainya 0. Nah, di sini paham kan kenapa saya pakai input pull up dan kenapa tidak pakai input aja? Bedanya di situ. Kalau di pas button. Nah, ini saya sudah kembalikan programnya ke input pull up lagi, lihat. Kondisinya stabil 1 saat tidak ditekan dan ditekan 0. Oke, langsung kita coba ke percobaan pertama. Oke, di video yang di sebelah ini pada percobaan pertama, ketika saya tekan buttonnya, maka LED dan buzzernya hidup kemudian dia mati lagi. Kalau saya tekan dia nyala, hidup lagi, dia mati lagi. Tadi kan udah tahu ya, B-nya dia nyimpan nilai B. Kalau dia 0 ini kan artinya dia tadi kalau kita tekan. Dan kalau dia sama dengannya 2, berarti dia untuk nanya nih, B-nya apakah sama dengan 0? Ya, kalau dia sama dengan 0, maka buzzernya nyala, LED-nya nyala selama 1 detik, kemudian mati. Itu makanya di videonya teman-teman perhatikan ketika ditekan nyala selama 1 detik, kemudian dia mati. Kalau tekan dia nyala lagi. Gitu cara buat logikanya. Gini, pakai if. Dia nanya nih, jika nilai B sama dengan 0, kan 0 ini waktu ditekan, akan lakukan ini. Kalau tidak ya biarin aja dia.
Gak dia apa-apain gitu. Nah sekarang permasalahannya, bisa tidak kita gunakan pause button? Itu satu kali tekan dia nyalakan LED, kemudian kita tekan lagi dia menyalakan buzzer, kita tekan lagi nyala dua-dua, kita tekan lagi dia mati dua-dua. Jadi satu pause button bisa mengontrol beberapa komponen output gitu. Nah itu bisa aja dilakukan. Bagaimana cara melakukannya? Kita uji di percobaan berikut. Nah oke teman-teman, ini adalah program untuk mengujinya. Dan saya tambahkan variabel baru yaitu in a, nilai a itu nilainya 0 yang pertama kali ya. Kemudian nih, ketika saya tekan button kan dapatnya 0. Nah ketika saya tekan button, maka lakukan perhitungan ini. Perhitungannya adalah a itu nilainya sama dengan menjumlahkan a ditambah dengan 1. Kan ini 0 ya, di Excel itu kan hasilnya 0. Kenapa ini bisa 0? Kan yang saya tampilkan a. A itu kan nilainya di sini 0, maka dia tampil di sini pertama kali nilainya 0. Dan kalau saya tekan button, ini saya tekan button sekali, dan di sini nilai A-nya berubah menjadi angka 1. Kenapa? Karena rumus ini, ketika ini cara baca gini ya, ketika saya tekan button, maka A jumlahkan A tambah 1, nilai A kan 0, kan nilai pertamanya 0 nih. Kalau 0 ditambahkan dengan 1, maka hasilnya 1, itu result, itu jadinya nilai A menjadi 1, dan sekarang adalah nilai A 1. Sekarang kan nilai A nya 1, bukan 0 lagi, A nya sekarang nilai 1. Kalau saya tekan sekali lagi buttonnya, kalau saya tekan buttonnya sekali lagi, maka nilai A nya berubah menjadi 2. Kenapa berubah menjadi 2? Gini, kalau saya tekan button lagi, maka jumlahkan A ditambah dengan 1. Sekarang kan nilai A nya bukan 0 lagi ya, kan 1 tadi ya. Kalau 1 ditambahkan 1, maka hasilnya 2. Maka nilai A yang sekarang adalah 2. Nilai A yang sekarang adalah 2. Kalau saya tekan sekali lagi seperti ini. Nah, kalau saya tekan seperti ini kan nilainya 3. Datangnya dari sini. Kalau saya tekan button, dia jumlahkan A tambah 1. Nilai A sebelumnya kan 2. Kalau 2 tambah 1, 3. Begitu seterusnya. Inilah konsep untuk menggunakan agar kita bisa mengendalikan LED, buzzer, ataupun beberapa komponen hanya dengan satu button berdasarkan nilai A yang kita peroleh pada saat kita tekan. Langsung kita tes ke project. Oke, di video coba teman-teman perhatikan di project yang ketiga ini. Nah, ketika saya tekan button per sekali, yang nyala LED. Kemudian kalau saya tekan sekali lagi, yang nyala buzzer, LED-nya yang mati. Kalau saya tekan yang ketiga kali, LED dan buzzer nyala secara bersamaan. Saya tekan keempat kali, LED dan buzzernya mati secara bersamaan. Kemudian begitu seterusnya. Nah, caranya gini. Kan udah paham tadi, sudah saya jelaskan. Bagian ini juga sudah. Kemudian ini pakai switch. Dia nanya nilai A. A ini ya. A ini kan dapat dari sini. Nah, kalau nilai A ini artinya case A. Kalau nilai A nya ini 1, maka yang dilakukan apa ini? Lakukan ini. Yang dilakukan adalah nyalakan buzzer LED, matikan buzzer. Kemudian kalau dia case-nya 2, yang dilakukan apa? Matikan LED, nyalakan buzzer. Yang ketiga nyalakan dua-dua. Yang keempat matikan dua-dua dan atur nilai A lagi kembali ke 0. Karena kalau dia tidak diatur menjadi 0, maka A nya akan jadi 4, kemudian jadi 5, 6, 7, 8. Sementara di sini cuma sampai 3 ya. Habis dari 3 kan 4 nih. Setelah dapat nilai ke terakhir, dia harus kembalikan ke 0 agar dia bisa kembali lagi. Ketika ditekan lagi, dia juga bisa ke sini lagi, bisa ke angka 2 dan bisa ke 3 lagi. Oke, satu lagi mungkin teman-teman bingung. Kalau digital wrap itu bisa kita tuliskan dengan angka 1 aja bisa, atau kita tuliskan dengan hack juga bisa. Jadi menuliskan 1 dan hack itu sama aja, tapi kan kalau angka 1 kan lebih ini ya, lebih simple. Kalau dia 0 itu artinya saya nuliskan low. Nah, nuliskan low seperti ini kan lebih panjang ya, kalau kan banyak ya. Nah, makanya saya bikin dia angka 0. Dan satu lagi, kalau bermain button, push button itu teman-teman harus kasih delay di sini. Nah, harus teman-teman kasih delay untuk apa? Nah, fungsinya di sini tadi ya. Saya jalankan program ini lagi. Jadi fungsi delay di sini. Jadi setiap teman-teman pakai button, usahakan setelah button itu kasih delay berapa kak? 300 kah, 500 kah, 1000 juga bisa. Agar gini, ini kan ada delay ya. Kalau ada delay, kalau saya tekan sekali, tambahnya 1, saya tekan sekali lagi,
nambahnya 2, terus ditekan sekali lagi nambahnya 3. Ini kalau ada delay. 4, nah saya tekan lagi 5, itu kalau ada delay. Sekarang coba kita hapus delaynya. Apa yang terjadi kalau kita hapus delay yang setelah press button nggak ada delay gitu? Apa yang terjadi? Ini yang terjadi. Sekarang programnya udah selesai saya upload. Nah ini kan nggak ada delay nih, delaynya saya matikan. Coba teman perhatikan kalau setelah ini kita membaca nilai buttonnya nggak ada delay. Saya tekan sekali, tuh nilainya langsung ke 52. Artinya penjumlahan ini nggak jalan. Seharusnya kan dia nambah 1, tambah 2, tambah 3, tambah 4. Ini satu kali tekan nilainya udah langsung 52. Berarti kan cepat sekali. Artinya ketika saya sekali tekan itu terjadi berapa ketukan gitu sehingga menghasilkan nilai yang setinggi ini. Padahal saya tekannya baru 2 kali, dia udah nilainya 73. Makanya kalau pakai pause button itu kasih delay, maka dia kalau tekan sekali namanya 1, tekan lagi, jadi stepnya itu berurutan gitu, nggak langsung tiba wah naik nilainya. Oke, mungkin cukup sekian tutorial bagaimana cara mengakses komponen pause button. Teman-teman jangan lupa komen di bawah kalau teman-teman bingung dari penjelasan saya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.